Keadaan dunia permainan benar-benar sudah hampir dikuasai oleh alam sepenuhnya. Hal ini semakin menimbulkan tanda tanya ada apa dengan semua ini. Jika ini dunia virtual, maka tidak akan mungkin serealistis itu. Dan jika ini dunia nyata, maka kemana perginya orang-orang selain para peserta permainan? Dan mungkinkah semua misteri itu akan terungkap di ending film yang sudah masuk ke episode terakhir? Lalu, bagaimana jalan cerita episode ini? Seperti biasa, jangan kemana-mana, tetap di channel Mondays Movie. Intro dulu, guys. Lihat kontenku, gak ada ramenya. Semua sepi, like komen gak ada. Setiap hari aku berusaha. Film dimulai dengan adegan Quina yang bertemu dengan Andi permainan Ratu Keriting. Sementara itu di tempat lain sebagian peserta sudah menaklukkan satu persatu permainan wajah dan hanya menyisakan King Spade dan Queen Heart sebagai permainan terakhir. Di tempat lain kita akan melihat Aris yang kembali ke tempat di awal film, namun kali ini di tempat itu benar-benar sudah berubah. Hampir 80% di tempat itu sudah diambil alih oleh tumbuhan. Hal ini semakin menjadi sebuah misteri tentang keanehan yang terjadi di dunia ini. Tak berselang lama muncul si Cinya yang langsung ditembak oleh Niragi yang ternyata juga hadir di tempat itu. Dia masih dendam dengan apa yang terjadi di pantai beberapa waktu yang lalu. Niragi yang sudah lepas kendali kemudian mengajak mereka untuk berduel dan menentukan siapa yang akan bertahan hidup di antara mereka. Meskipun Aris sudah menasehatinya, Niragi tetap kekeh ingin berduel. Padahal saat itu mereka hanya tinggal bekerja sama dan berusaha untuk mengalahkan Raja Skop. Saat ketiganya sedang terlibat adu tembak, secara tidak terduga muncul Usagi yang langsung dijadikan sasaran tembak oleh Niragi. Melihat hal itu, Aris pun tidak tinggal diam dan langsung menembak Niragi hingga membuat pria itu tumbang. Tapi di balik itu, ternyata si Cinya menghalangi tembakan yang sempat mengarah ke Usagi hingga membuat dirinya ikut tumbang di tempat itu. Keadaan semakin mencekam manakala balon udara berlambangkan King Spade mengarah ke sana. Itu artinya Raja Skop berada di tempat itu dan akan menghabisi semua peserta yang ada di sana. Usagi segera menyembunyikan si Cinya di bawah mobil untuk melindungi pria itu. Sementara itu, mereka bersiap untuk menghadapi serangan Raja Skop dengan senjata yang mereka bawa. Terlihat pula di sana Quina dan An yang ikut bersama para peserta lain. Sementara itu, berondongan tembakan dilepaskan oleh sang raja yang telah membuat keadaan di sana semakin mencekam. An sempat ditawan oleh sang raja untuk dijadikan tameng hidup. Quina segera menolong An dengan melempar sebuah spion menggunakan tendangan hingga membuat konsentrasinya terganggu. Tak berselang lama, datang seseorang menabrakkan sebuah mobil ke arah sang raja hingga terjadi sebuah ledakan dan dipastikan dia terjepit di antara dua mobil yang sedang meledak. Mereka kemudian bersorak gembira seakan-akan sudah menang dan bisa membunuh Raja Skop. Akan tetapi, ini bukanlah film ajab yang pemainnya gampang sekali mati walau cuma jatuh dari motor. Pada kenyataannya sang raja masih hidup bahkan tidak lecet-lecet acan. Dan disinilah kita akan melihat sosok Raja Skop yang sebenarnya yang ternyata memang adalah manusia biasa sama seperti mereka. Dia kemudian kembali menembakkan senjatanya ke arah peserta yang ada di sana. Bantuan datang dengan hadirnya Akane ke tempat itu dan langsung menyerang sang raja dengan anak panah yang dia bawa. Serangan itu rupanya hanya berdamage kecil dan tidak sekalipun merepotkan lawan mereka. Akane terpaksa harus menghindar untuk menyelamatkan dirinya dan berkumpul bersama Aris dan yang lainnya. Bantuan lain hadir dengan datangnya sang karakter terkuat di film ini, yaitu Aguni. Pria itu segera menyusun rencana yang kedua untuk bisa membunuh Raja Skop. Dia tahu bahwa amunisi sang raja tidak akan mungkin menembak secara terus-menerus. Pasti akan ada waktu saat dia harus mereload senjatanya. Yang terpenting mereka harus menjauhkan raja itu dari balon udara yang pasti akan menyuplai pasokan amunisi. Dan saat itulah
Mereka harus segera memanfaatkan waktu sebisa mungkin untuk membunuh sang raja. Masalahnya amunisi yang mereka bawa tidak akan cukup untuk bisa membunuh Raja Skop. Mereka harus bisa membuat minimal ledakan yang akan menghancurkan Raja Skop beserta armornya. Saat itu Quina teringat akan sebuah bom racikan si Cinya yang dia bawa. Walaupun itu adalah sebuah bom, akan tetapi daya ledaknya pasti hanya low eksplosif karena itu adalah sebuah rakitan. Aris kemudian mempunyai rencana dan akan menggiring sang raja ke arah sebuah apotek untuk memanfaatkan bahan aerosol yang akan menambah damage dari bom itu menjadi high eksplosif. Namun masalahnya, harus ada seseorang yang akan dijadikan umpan untuk menggiring raja itu menuju tempat jebakan yang mereka persiapkan. Aguni, Quina, Akane, dan Usagi akan memancing dan menggiring raja untuk menuju apotek. Sementara itu, Aris akan pergi sendiri ke tempat penjebakan untuk mempersiapkan sesuatu yang mereka butuhkan. 今度は俺が一人で引きつけるのは無謀よ。みんなでおとりになる。 Rencana dimulai dengan An yang menembakkan beberapa peluru ke arah raja, disusul dengan beberapa tendangan dan pukulan yang Quina lancarkan. Akane mencoba menyerang dengan beberapa buah anak panah, namun yang mereka lakukan belum cukup untuk menumbangkan sang raja. Bahkan serangan itu tidak sedikit pun melukai tubuh raja itu. Pokoknya pertahanan sang raja benar-benar merepotkan para peserta yang mencoba menyerang dirinya. Mereka harus berkali-kali menghindari serangan Raja Skop yang mencoba menembaki mereka dengan sisa peluru yang dia punya. Kabar baiknya, sang raja tidak akan mendapatkan pasokan amunisi dari balon udara karena tempat pertarungan mereka sekarang berada di sebuah gang. Namun begitu, strategi tersebut ternyata belum cukup efektif karena sang raja benar-benar kuat dan tanpa celah. Aguni yang masih terluka mencoba berduel satu lawan satu dengan pria itu. Tapi lagi-lagi, serangan Aguni tidak sedikit pun melukainya. Usagi mencoba menyerang Raja Skop dari udara, disusul dengan Quina dan An yang menyerang raja itu dari samping. Tapi serangan itu kembali dimentahkan dan tidak berdampak apa-apa. Kali ini giliran Akane yang akan menyerang sang raja dengan senjata yang dia bawa. Dengan sekuat tenaga, wanita itu mencoba beberapa kali menyerang sang raja dengan beberapa pukulan. Dan akhirnya, momen sedih sekaligus memilukan bagi Aguni terjadi, manakala dia harus menyaksikan Akane ditembak dengan beberapa berondongan peluru dari jarak yang cukup dekat. Jelas, hal itu membuat Akane tidak akan berdaya, bahkan 90% dia tidak akan bertahan. An yang mencoba menolongnya pun harus menjadi korban dari kekejaman sang raja. Melihat dua orang temannya sekarat, membuat jiwa brutal Aguni bergejolak. Dia kemudian menyerang Raja Skop dengan serangan yang membabi buta. Tak peduli apapun yang akan menimpa dirinya, Aguni terus menyerang pria itu dengan sekuat tenaga. Pertarungan sengit benar-benar terjadi antara dua orang mantan militer untuk saling membunuh satu sama lainnya. Quina mencoba membantu Aguni dengan melawan sang raja dengan sekuat tenaga. Perbedaan stamina dan kekuatan terlihat manakala Quina harus tumbang dengan mendapatkan beberapa tusukan dari orang itu. Tak lama, Usagi pun turun tangan dengan menyergap Raja Skop untuk mengincar kepalanya. Tapi lagi dan lagi, perbedaan kekuatan menjadikan pertarungan itu harus dimenangkan oleh sang raja. Usagi harus mendapatkan beberapa tusukan di pahanya hingga membuat wanita itu tumbang tak berdaya. Sementara itu, dengan memanfaatkan sisa peluru, Aguni mencoba mereload sebuah pistol untuk bisa ditembakkan ke arah Raja Skop. Tapi luka yang cukup parah membuat Aguni harus berusaha keras untuk melakukan itu dan akhirnya Raja Skop rupanya lebih cepat mengambil senjatanya dan langsung menembak Aguni saat itu juga. Tak ada satupun dari mereka yang mampu menumbangkan raja yang ternyata benar-benar kuat. Usagi yang masih bergerak akan dijadikan sasaran selanjutnya oleh sang raja. Tapi saat itu, Aris datang tepat waktu dan langsung menembak orang itu dengan senapan yang dia bawa.
Kemudian Aris memancing Raja Skop untuk masuk ke apotek dan akan meledakkannya. Sang raja rupanya terpancing dan mulai mengikuti Aris untuk masuk ke tempat itu. Di dalam ruangan Aris sudah bersiap dengan bom yang akan dia tarik pelatuknya. Akan tetapi saat berada di depan pintu, sang raja rupanya sadar bahwa dia sedang dijebak. Kemudian dia pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke tempat itu. Tapi tanpa disangka, Aguni ternyata masih hidup dan langsung mengunci pergerakan sang raja. Dia langsung meminta Aris untuk segera menarik pelatuk bom itu agar meledak di tempat itu. Namun demikian, Aris lebih memilih untuk berusaha dulu menyelamatkan Aguni. Aguni pun sempat kesal dengan sikap Aris yang tak langsung menarik pelatuknya. Hingga mau tidak mau, dia harus menembakkan bom itu agar bisa meledak dan membunuh Raja Skop. Dan akhirnya, usaha mereka berdua berhasil meledakkan tempat itu dengan meninggalkan sang raja yang dipastikan mati di tempat tersebut. Permainan terakhir hanya menyisakan koin hati sebagai tantangan selanjutnya yang harus Aris dan Usagi lalui. Dengan ditemani Usagi, Aris kemudian tiba di sebuah arena permainan dan akan menantang Mira sebagai Ratu Hati yang sebenarnya. Seperti yang diketahui, bahwa permainan jenis hati adalah permainan yang paling mematikan di antara jenis permainan lainnya. Bahkan Aris harus kehilangan dua sahabatnya di permainan itu. Untuk itu, Aris pun akan waspada mengingat dia tidak tahu permainan macam apa yang akan mereka mainkan. Tiba saatnya Mira menjelaskan aturan permainan hati kali ini. Jujur sebagai penonton yang telah menonton series ini dari awal, saya pribadi kecewa dengan permainan final yang akan Aris mainkan. Dalam ekspektasi saya, permainan ini akan menjadi permainan yang penuh strategi beradrenalin atau bahkan akan mempertaruhkan nyawa para pesertanya. Semuanya menjadi anti klimaks menurut saya pribadi. Bagaimana tidak? Pada permainan kali ini Aris hanya perlu memainkan sebuah olahraga yang disebut kriket. Permainan terdiri dari 3 babak yang harus Aris mainkan sampai selesai. Tak peduli dia mau menang atau kalah, maka permainan akan dia menangkan jika dia mampu menyelesaikannya. Itu artinya tidak ada tantangan apapun dari permainan ini. Aris hanya perlu memainkan olahraga itu sampai usai. Setelah itu, permainan pun berakhir dan Aris akan keluar sebagai juaranya. ハートのクイーンクロッケーゲームに勝っても負けてもいいんだから棄権せずにただやり終えることが Babak pertama dimulai dengan Aris yang mencoba mengikuti apa yang Mira mau. Permainan ini terkesan hanya buang-buang waktu dan Mira hanya ingin bersenang-senang saja. Tapi tak peduli dengan semua itu, yang penting sekarang dia hanya ingin segera mengakhiri permainan ini dan segera mengetahui apa yang akan terjadi di tempat selanjutnya. Alih-alih permainan ini akan segera berakhir, kenyataannya Mira justru terkesan mengulur-ngulur waktu dengan sengaja mengajak Aris dan Usagi minum teh. Hal itu jelas membuat Aris kesal. Tapi mau bagaimana lagi, Aris dan Usagi tidak punya pilihan lain selain mengikuti permainan yang Mira mainkan. Momen itu dijadikan Aris untuk bertanya kepada Mira tentang kebenaran dari permainan ini. Apa yang sebenarnya mereka hadapi? Kenapa pertanyaan mereka tidak pernah mendapatkan jawabannya? Awalnya Mira enggan untuk menjawab pertanyaan Aris yang satu ini. Sama seperti Raja dan Ratu sebelumnya, Mira pun tidak pernah memberikan jawaban yang pasti. Bahkan Aris harus dibuat bingung dengan sikap Mira yang terkesan menyimpan sebuah rahasia. Aris tahu bahwa Mira mengetahui sesuatu tentang kebenaran permainan ini, namun dia enggan untuk mengatakannya. Untuk itu, Aris pun mencoba memprovokasi Mira dengan mengatakan bahwa dia sama saja seperti Raja dan Ratu yang lainnya yang mereka kalahkan, yaitu tidak lebih dari sekedar pion yang diatur oleh seseorang, dan dia sama sekali tidak pernah mengetahui apa-apa tentang kebenarannya. 元の世界に帰れるのか。帰れるのか。それは私の口からは言えない。あんただって本当は何も知らないんだろ。 Mendengar hal itu, Mira kemudian bereaksi atas pernyataan Aris. Mira mengatakan bahwa sebenarnya dia mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi dan mengklaim bahwa dia adalah pengendali sistem yang sebenarnya. Mira kemudian mengatakan hal yang di luar dugaan.
Mira menginformasikan bahwa 1000 tahun dari sekarang keadaan manusia saat itu benar-benar sudah jauh berubah. Saat itu manusia sudah menemukan teknologi yang bisa membuat mereka abadi sepenuhnya. Manusia tidak pernah bisa lagi merasakan rasa sakit seperti apa yang mereka alami sebelumnya. Tidak ada lagi hal yang bisa mereka lakukan akibat dari keabadian itu. Keadaan tersebut tentunya menjadi sebuah anugerah sekaligus kutukan bagi umat manusia pada masa itu. Satu hal yang tidak bisa mereka hadapi yaitu rasa jenuh akan suatu keadaan. Karena alasan itulah, manusia di masa depan membuat suatu permainan untuk membunuh rasa jenuh yang mereka hadapi. Dan permainan ini adalah produk yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri. Itu artinya bisa disimpulkan bahwa dunia ini adalah dunia virtual. Lebih dari itu, Mira menginformasikan bahwa Aris dan Usagi adalah bagian dari mereka. Dengan kata lain, Aris dan Usagi adalah salah satu dari manusia yang berasal dari masa depan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Aris dan Usagi adalah bagian dari mereka. Tapi ternyata 没入してるあなたはそれを忘れている。まさにあなたたちは、で私はこのシステムの管理。全部嘘。 dengan entengnya Mira mengatakan bahwa semua yang dia katakan tidak lebih dari sebuah lelucon. Mira kemudian ngacapruk kembali bahwa ini adalah ulah dari alien lah. Atau ini adalah ulah dari elit global yang menjadikan mereka sebagai kelinci percobaan. Dan yang lebih edannya lagi, kali ini Mira mengatakan bahwa Aris adalah sebuah android yang diciptakan untuk memainkan permainan ini. Entah apa maksud Mira melakukan hal itu, namun yang pasti Aris tidak percaya dengan apa yang Mira katakan. Kemudian Usagi meminta Aris untuk fokus saja pada permainan untuk menyelesaikannya. Setelah itu giliran Mira kali ini yang memprovokasi Aris. Dia mengatakan bahwa sepenting apa kebenaran yang Aris ingin tahu. Apakah itu untuk teman-teman yang sudah mati dalam permainan? Apa pentingnya mengingat orang-orang yang sudah mati? Apa yang Aris cari? Mengapa dia sampai bertahan sejauh ini hanya untuk sesuatu yang tidak jelas? Sontak. Hal itu membuat Aris emosi dengan apa yang dikatakan oleh Mira. Dia tidak terima ketika orang itu tidak menghargai teman-temannya. Aris kemudian menodongkan senjatanya ke arah Mira dan bersiap untuk menembaknya. Usagi sempat takut dengan apa yang akan Aris lakukan. Karena jika dia benar-benar menembak Mira, maka dipastikan permainan ini tidak akan selesai. Tapi demikian, Aris pun menyadari hal itu. Bahwa memang provokasi Mira adalah tujuan utama agar Aris membunuhnya. Untuk itu, Aris pun mengurungkan niatnya. Karena dia tahu bahwa Mira sedang berbohong. Tapi di balik semua itu, secara tidak terduga karakter permainan hati telah muncul di arena tersebut. 死んじゃったお友達のためにも知り、そんなに答えが重要？たちがあまりにも仲良しだから。いいな。 Tak cukup sampai di situ, Mira terus melakukan serangan psikis dengan mengatakan bahwa Aris sekarang ada di dunia ilusi. Hal sebenarnya adalah Aris mengalami trauma mendalam atas kematian teman-temannya. Shin pun flashback ke masa di mana Aris ketika sedang berada di Shibuya bersama 2 orang temannya. Kejadian sebenarnya, pada saat itu temannya meninggal karena perbuatan Aris. Oleh karena itulah, Aris saat ini mengalami trauma mendalam setelah kecelakaan itu. Mira mengatakan bahwa dirinya adalah seorang psikolog yang mencoba untuk menyembuhkan trauma Aris. Semua permainan ini tidak lebih dari ilusi yang dibuat oleh pikiran bawah sadar Aris. Semua konsep permainan adalah sesuatu yang biasa Aris mainkan saat sejak kecil dulu. Dan alasan itulah yang menyebabkan Aris bisa bertahan sampai pada titik ini. Karena dalam dirinya sendiri masih ada sifat seorang anak kecil. Usagi yang melihat hal itu tidak tinggal diam dan segera melakukan hal yang di luar dugaan dengan menyayat tangannya sendiri menggunakan pecahan kaca. Hal itu dimaksudkan untuk menyadarkan Aris bahwa ini adalah realita yang sebenarnya bukan alam ilusi seperti apa yang dikatakan oleh Mira. Dan faktanya, apa yang Usagi lakukan adalah konsekuensi dari permainan hati yang mereka mainkan. Salah satu dari mereka dipaksa akan mati di tempat itu. Sedari awal apa yang dikatakan oleh Mira hanyalah sebuah alasan agar hal ini dilakukan oleh Aris ataupun Usagi. Agar salah satu dari mereka atau bahkan keduanya mati di tempat itu. Namun demikian, ternyata Mira salah menilai 2 peserta terakhir tersebut. Karena di luar dugaan, ternyata mereka mampu bertahan sampai sejauh ini. 俺はウサギを守りたい。ゲームも
けよアリス。 Pada akhirnya tetap salah satu di antara pemenang atau sang ratu hati harus mati pada permainan ini. Mira kemudian setuju untuk melanjutkan permainan mereka di babak terakhir dan bisa disimpulkan bahwa pada permainan kali ini Mira lah yang akan kalah. Karena jika permainan ini selesai maka dipastikan Aris dan Usagi yang akan keluar sebagai pemenangnya. Hal tersebut ditandai dengan munculnya kembang api di tempat itu. Setelah itu disusul dengan kilatan laser yang menghujam kepala Mira. Dengan matinya sang ratu hati, maka dipastikan permainan pun berakhir. Dan setelah itu, Aris pun akan mengetahui kebenaran dari semua permainan yang ada di dunia ini. ゲームを終わらせましょう。ゲームが終了しました。おめでとう、アリス。 Tak lama terdengar suara dari operator yang menawarkan kepada mereka untuk menjadi warga negaranya atau menolaknya. Tawaran itu semakin menegaskan bahwa raja ataupun ratu adalah para peserta yang pernah bermain sebelum Aris dan kawan-kawannya muncul di dunia ini. Hal tersebut selaras dengan apa yang dikatakan oleh Kyuma sebelumnya bahwa mereka adalah warga negara di dunia ini. Namun yang pasti, pada saat itu Aris dan kawan-kawan yang lainnya menolak untuk menjadi warga negara di tempat itu. Ada dua dari para peserta yang menerimanya yaitu Banda dan Yaba yang pernah bermain di permainan Jack Hati. Entah apa yang terjadi setelah itu. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan Aris yang sedang bersama Chota dan Kurabe. Aris tampaknya kebingungan dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Seakan-akan semua yang telah dia lalui adalah sebuah mimpi. Di tempat itu juga hadir para peserta lain yang ikut dalam permainan itu. Mereka sudah kembali ke dunia ini dan menjalani hidup normal seperti sebelum mereka masuk ke dunia permainan tersebut. Namun setelah itu, terjadi hal yang cukup mengerikan di sana. Sebuah meteor tiba-tiba menghantam tempat mereka berkumpul. Kerusakan yang ditimbulkan tidak main-main dengan hancurnya kawasan itu dan menimbulkan banyak korban jiwa. Dan yang menarik, semua korban jiwa adalah orang-orang yang mati pada permainan itu. Di antaranya Chota dan Kurabe yang mati dalam permainan 7 hati. Kemudian ada Tata yang juga menjadi korban dari jatuhnya meteor itu. Sehingga hal itu kembali menimbulkan spekulasi bahwa mungkin mereka masih tinggal di dunia permainan. Film pun ditutup dengan memperlihatkan kartu berlabel Joker pada sebuah meja. Dan pastinya hal itu menandakan bahwa film akan berlanjut ke season ketiganya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Monde Sumpi. Jangan kemana-mana guys. Terima kasih dan terima kasih.